Yes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, insyaallah ya, di pertemuan kita di pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di Sirah Nabawiyah. Ya, insyaallah kita melihat teladan kita Rasulullah SAW, ya, perjuangan beliau membela Islam, mendakwahkan wahyu yang diturunkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada ya khatamul anbiya, ya, penutup para nabi dan juga rasul, ya. Yang mana kita menjadi pendorong untuk kita beramal soleh dan juga meningkatkan keimanan dan membulatkan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk ke detik-detik ya tolak balik Islam itu akhirnya bisa berkembang lebih jauh, ya. Karena kita ketahui ya, kalau kita nyari tempat tinggal aja kita pasti nyari yang aman gitu kan, yang nyaman untuk kita dan keluarga. Nah, itulah maka Allah Subhanahu wa taala ketika setelah selesai Bai'atul Aqabah yang kedua, yang mana banyak penduduk Madinah membaiat Rasulullah SAW, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya membiarkan ya memerintahkan lebih tepatnya untuk Rasulullah SAW ya berhijrah ke Madinah, ya, karena pada saat itu ya hanya kota Habasyah, Madinah, Najran yang masih mayoritas beriman kepada Rasulullah. Nah, maka dari jarak yang terdekat kan kota Madinah, maka kaum muslimin berencana untuk hijrah ke kota Madinah. Namun, ya, tidak semudah yang kita kalau kita kira safar, ya. Ya, maka kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, ya, hijrah ke kota Madinah bersama kaum muslimin, ya. Uh, pada suatu malam ya Rasulullah SAW ya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, yang mendapatkan dua wahyu. Ya. Kata malaikat Jibril, ya, aku akan berikan engkau dua kabar. Ya. Yang satu kabar gembira, yang satu kabar ya sedih untukmu. Ya. Kabar gembiranya ya engkau diperintahkan untuk hijrah ke kota yang lebih aman, yaitu Yathrib, kota Madinah. Ya. Namun ya ada kabar yang sedih untuk dirimu ya, karena kaum kafir Quraisy ingin ya benar-benar menjaga kediamannya Rasulullah, ya, benar-benar ingin memboikot full penjagaan kediaman Rasulullah, ya. Nah, maka itulah ya kaum muslimin yang sekitar 75 orang, ya, yaitu kaum muhajirin, ya, yang 73-nya laki-laki, ya, riwayatnya 22 itu perempuan, ya. Ya, salah satu ada Asma binti Abu Bakar dan juga Aisyah, ya. Nah, maka terbuatlah beberapa kelompok agar kaum muslimin itu nggak terdeteksi oleh kaum kafir Quraisy, ya. Awal kisahnya, ya, ketika Rasulullah SAW ya, sedang bercengkrama, ya, berbincang di kediamannya Abu Bakar bersama anaknya dan juga istri Rasulullah yaitu Aisyah, ya, turunlah ya wahyu, ya, yang mana pada malam hari sudah diperintahkan dan siang hari ya dibicarakanlah kepada Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, ya, aku diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, ya, karena nanti ya kaum kafir Quraisy akan benar-benar memboikot kediamanku, ya. Nah, maka kata Rasulullah SAW, mari kita buat kelompok, ya, ya, buatlah muslim dengan kelompok-kelompok, ya. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa ya Rasulullah SAW itu membuka jalan untuk kaum muslimin, yang mana ya kelompoknya Rasulullah ini kan cuma Abu Bakar dan juga Rasulullah sendiri, berdua doang, ya. Kelompok kedua itu ada Asma binti Abu Bakar, ya. Nah, maka itulah ya mulainya dibuat rencana, ya. Nah, nanti kita bicarakan rencananya, ya, apa saja sih rencana dan kejadian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya. Nah, maka kita lihat di sisi yang lain ya ada blokade atau boykot dari ya pembesar-pembesar Quraisy, ya, yang mana mereka itu biasanya berbincang di pasar di Darun Nadwah, ya, Nadwah, tempat mereka berbincang. Itu diilustrasikan sebagai tempat apa ya? Seperti tempat saung gitu, namun besar, ya.
kemudian ditutupi dengan pelepah kurma. Ya. Nah, ada sekitar banyak ya, nggak cuma satu dua ya, ada banyak pembesar-pembesar Mekah ya yang ingin menghadang Rasulullah SAW untuk keluar dari kota Mekah atau berinteraksi. Ya. Nah, ada Abu Jahal, Al-Hakam, ya, ada ya Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, dan yang lainnya ya. Nah, maka inilah ya, ketika malam hari ya Rasulullah SAW ya menuju Masjidil Haram ya untuk sholat di sepertiga malam ya. Nah, yang mana Rasulullah SAW ya, sudah menyusun strategi ya nanti ketika aku hijrah ya, uh, kediamannya Rasul itu dikediami oleh Ali bin Abi Thalib ya. Nah, sehingga pada malam hari Rasulullah SAW itu keluar bersama Abu Bakar yang sholat dahulu ya di Masjidil Haram di depan Ka'bah ya. Nah, kemudian digantikan posisinya oleh Ali ya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu apa namanya terakhir ya hijrahnya setelah Umar ya. Yang mana diperintah oleh Rasulullah SAW ya tidurlah di tempat tidurku ya. Kemudian pakailah burdah itu selimut ya. Nah, selimut beludru ya untuk melihat seperti ini Rasulullah ya. Nah, maka inilah ya orang-orang Quraisy itu mengira ya bahwa yang tidur di atas ranjang itu adalah Rasulullah. Nah, ini rencana pertama awalnya Rasul dan juga Abu Bakar ingin hijrah. Ya, maka turunlah ya ayat ke-9 di surat Yasin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ya. Fa akshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Apa kata Allah ya? Maka kita jadikan ya di hadapan mereka itu seperti dinding yang tebal. Ya. Dan di belakang mereka itu seperti dinding pula. Ya, seakan-akan mereka itu sempit ruangnya untuk bergerak. Dan kami tutup pula mata mereka sehingga mereka ada yang tidak terlihat di hadapan mereka. Yaitu apa? Ya seakan-akan itu adalah Rasulullah. Padahal itu ada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka pembesar-pembesar Mekah ketika datang pada malam hari bertanya ya, kepada orang-orang yang memboikot atau lagi menjaga ya di kediamannya Rasulullah. Ya. Ya, siapa yang uh, bertelentang atau siapa yang sedang tidur di atas ranjang tersebut ya, maka mereka menjawab Muhammad ya. Maka ya ketika dilihat ya itu ada Ali bin Abi Thalib ya ketika digeledah ya. Mungkin kita lanjut ya perjalanan menuju gua ya ketika ya Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar bersama beberapa kelompok kaum muslimin yang sekitar 75 orang hijrah secara berkelompok ya, yang mana dibuka jalannya oleh Rasulullah dan juga Abu Bakar ya. Ketika sekitar tanggal 27 Safar ya, tahun ke-14 kenabian ya. Beliau menuju kediaman Abu Bakar ya. Yang mana itu awal mula mereka berhijrah ya. Bersiap-siap. Yang mana mulai hijrah pada saat fajar ingin menyingsing. Jadi dari sepertiga malam yang mereka menunggu pergerakan kaum kafir Quraisy. Sebelum fajar mereka sudah keluar dari kota Mekah ya. Yang mana akhirnya mereka menuju ya. Jadi kalau Anda gambarkan peta ya. Apa namanya? Mekah dan Madinah itu kan di bawah Mekah. Ya. Mereka itu menggunakan jalan itu enggak jalan lurus ke Madinah. Mereka itu menggunakan jalan pesisir. Ya. Jalan dekat pantai. Yang mana biasa itu dipakai oleh orang-orang Yaman Utara. Ya. Nah, maka disinilah ya kondisi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah SAW ya, dan juga Abu Bakar itu banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti kita lihat ya ada beberapa kejadian seperti kita lihat beberapa kejadian yang anak akan usut ya. Yang pertama itu adalah ketika Abu Bakar ya, berjalan ya, dan juga Rasulullah SAW ya membuka jalan dengan jalan yang kosong ya.
Nah, karena memang jalan itu jarang dipakai, ya. Yang mana dibimbing oleh, ya. Jadi mereka menyewa seseorang, ya, untuk membuka jalan menuju Madinah, namun melewati jalur Yaman. Ya. Nggak seperti zaman sekarang ya, kita ada jalan tikus, sudah ada jalan, enggak. Ya. Jadi itu dibukakan jalan dahulu, ya, ya, oleh Abdullah bin Uraikid, ya, salah satu penunjuk jalan, ya, yang disewa oleh Rasulullah dan juga Abu Bakar. Ya. Maka ya mereka itu eh, menyusuri jalan-jalan, ya, yang nanti melewati Kuba juga, ya. Nah, ketika suatu hari, ya, mereka itu sudah berjalan, ya, mereka menemui batu yang begitu besar, ya. Nah, dan akhirnya mereka itu berteduh di situ, ya. Ketika mereka berteduh, ya, Rasulullah SAW itu sudah tertidur, ya, di balik batu tersebut. Dan Abu Bakar masih menjaga Rasulullah, ya. Nah, maka lewatlah, ya, ada pengembala kambing yang mana pengembala itu masih muda. Yang mana dipanggil oleh Abu Bakar, ya. Apa kata Abu Bakar? Ya, apa kambing ini? Ya, nah, masih engkau dalam masa mengembala, ya, bukan masa pulang, ya, namun engkau lagi mengembala kambing ini. Maka kata anak kecil tersebut, iya. Apakah ada beberapa kambing yang susunya bisa aku perah? Kata Abu Bakar. Nah, maka karena kata anak kecil tersebut, ya, bisa. Ya. Nah, maka Abu Bakar, ya, membuka apa namanya botolnya, ya, kemudian diisi dengan susu untuk diminum, ya. Jadi Abu Bakar, Abdul bin Uqaid dan juga ada Amir bin ada Amir bin Fuhairah, ya. Jadi penduduk jalannya dua, yaitu Amir bin Fuhairah dan juga Abdul bin Uqaid. Nah, ketika Rasulullah SAW bangun, ya, maka Rasulullah SAW segera uh, meminum susu tersebut. Ya. Ini kejadian pertama, ya, yang mana mereka seperti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang sepi. Akhirnya ada pengembala kambing yang melewati tempat tersebut. Ya. Dan kemudian, ya, kita lanjut, ya, ke suatu kejadian. Ya. Setelah berlama-lama, ya, Rasulullah SAW tidak diketemukan di kota Mekah, ya, bahkan di kediaman Abu Bakar pun tidak ditemukan, ya. Akhirnya, ya, pembesar-pembesar Quraisy, ya, membuat sayembara, ya. Nah, barang siapa yang bisa mengambil atau mau pulang Muhammad dengan keadaan hidup, ya, maka akan diberi 100 unta merah. Nah, 100 unta merah itu 1,5 lebih mahal daripada kuda, ya. Kalau zaman sekarang itu, ya, walau alam, ya, berapa mungkin sekitar 10 atau 15 eman, ya, mungkin, ya. Nah, walau alam, ya. Maka, ya, ada salah satu pengembara yang bernama Suraqah, ya, bin Malik, yang akhirnya bertemu dengan Rasulullah, ya, ketika menuju Masjid Kuba. Maka disinilah, ya, Suraqah, ya, melihat, oh, ini ada peluang untuk aku bisa, ya, mencegah, ya, dan juga mengembalikan Rasulullah, ya, ke Madinah. Namun, ya, ketika ingin mengejar Rasulullah dengan kudanya, ya, seakan-akan kuda itu menjatuhkan Suraqah dan melilitkan Suraqah dengan pegangannya, ya. Nah, jadi terlilit, ya, Suraqah itu, kemudian tergantung dengan kudanya, ya. Tidak putus asa, ya, Suraqah tetap ingin mengejar, ya, namun seakan-akan kenapa Rasulullah dan juga Abu Bakar ini semakin menjauh, ya. Nah, padahal mereka tidak memacu kudanya, gitu kan. Nah, inilah akhirnya, ya, Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar, ya, mendapatkan kabar, ya, dari Suraqah bahwa mereka sedang diburu oleh pembesar-pembesar Mekah. Nah, maka ketika Suraqah putus asa, ya, barulah terlihat Rasulullah dan juga Abu Bakar ini terlihat dekat. Ya. Kenapa tadi ketika mengejar kok terlihat jauh, namun ketika putus asa, namun terlihat ketika putus asa itu terlihat dekat. Maka di sinilah Suraqah, ya, beriman kepada Rasulullah. Nah, malah menjadi penduduk jalan dan juga menamai Rasulullah SAW hijrah. Ya. Inilah yang mana kejadian-kejadian yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika Rasul dan juga Abu Bakar bersama kaum muslimin hijrah, ya.
Dan akhirnya ya Rasulullah SAW singgah di gua Thur ya, untuk apa namanya bersembunyi ya sebelum apa namanya Rasulullah SAW menuju Kuba. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada Abu Bakar yang saat itu sedang ketakutan ya, la tahzan ya innallaha ma'ana ya, di surat At-Taubah ayat 40 ya, la tahzan innallaha ma'ana ya. Jangan engkau takut wahai Abu Bakar ya, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita ya. Nah, yang mana di hadis lain ya diriwayatkan ya, atau di ayat lain ya. Nah, ketika ada dua orang beriman ya, maka ketiganya adalah penolong bagi dua orang tersebut, yaitu siapa? Abu Bakar dan juga Rasulullah, yang mana penolong itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka ketika ya kaum kafir Quraisy sudah di mulut Gua Thur, yang mana kalau kita lihat ya, Gua Thur itu kan bentuknya kayak L tapi kecil gitu ya. Nah, Abu Bakar dan juga Rasulullah itu bersembunyi di pojokan itu ya, sehingga tertutupi dari mulut gua ya. Ya, ketika guanya ingin didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy ya, nah, dibuatlah jaring oleh laba-laba ya. Nah, maka ada surat Al-Ankabut kan, cerita Rasulullah SAW di Gua Thur itu ya ada di Al-Ankabut. Nah, makanya Anda tawarkan ya pada para jamaah sekalian ya, pertemuan lalu itu mungkin kalau kita ada kesempatan nanti kita bahas tentang tafsir-tafsir yang mengandung kisah-kisah Nabi terdahulu dan juga Rasulullah ya, karena memang banyak ya kisah-kisah Nabi ya, yang mana para ulama tafsir dan juga ulama sirah ya, itu akhirnya mengambil beberapa hikmah dari kejadian tersebut ya, baik secara akidah, fikih ya, dan juga dalam syariat-syariat hukum ya, atau kita bisa bilang ya maqasid syariah ya. Sebab kita lihat ya, ada cicak yang membunyikan ya, buat tersebut agar mencari perhatian dari kaum kafir Quraisy. Namun di sisi lain ya, ada laba-laba yang menutupi lubang mulut gua itu dengan jaring ya. Sehingga seakan-akan ini belum pernah dijamah oleh manusia atau sudah lama tidak ditinggali oleh makhluk hidup ya. Nah, itu ya, kita syariat untuk membunuh cicak itu ya karena ya perkara tersebut ya. Ketika Rasul dan juga Abu Bakar itu hendak bersembunyi namun ya diganggu oleh cicak ya, dengan bunyi-bunyi cicak. Nah, di sisi lain ya, salah satu hewan yang mulia adalah laba-laba, ya kan? Al-Ankabut, ya kan? Surat Al-Ankabut kan artinya laba-laba. Ya. Inilah ya, bagaimana beberapa kejadian ya saat Rasulullah SAW hijrah, kemudian saat beliau singgah di Masjid Quba, ya. Ketika Rasulullah SAW ya, sekitar tanggal 8 Rabiul Awal ya, diriwayatkan tahun ke-14 kenabian ya. Beberapa kaum muslim itu sudah aman jalan ya. Dan Abu Bakar dan juga Rasul itu kan sudah aman jalan. Ya, maka disinilah ya dari mereka itu ada yang menunggu kedatangan Rasul di Kuba. Karena Rasul itu kan jalannya lebih berliku ya. Sedangkan beberapa kaum muslim itu dikabari ya, ini jalannya ini sudah aman, lewat sini gitu. Jadi beberapa kaum muslim itu nggak kena hambatan. Dan akhirnya menunggu Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar di Kuba. Ya, makanya kalau kita lihat sirah ya, kenapa sih mereka itu perginya jauh-jauhan berkelompok, namun ketika di Madinah malah bergabung ya, karena mereka itu berkumpul dulu di Masjid Kuba ya. Yang mana mereka akhirnya sudah beribadah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salah satu ada dari kabilah ya, yaitu Bani Amr bin Auf, yang mana bertakbir dan juga ya senang atas kedatangannya Rasulullah ya. Nah, jadi salah satu kabilah yang beriman itu adalah kabilah Amr bin Auf ya. Maka inilah ya awal dari Rasulullah SAW ya mendapat suatu titik cerah untuk berdakwah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, di surat At-Tahrim ayat keempat ya, fa innallaha wa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin ya.
Kata Allah ya, maka sungguhnya Allah adalah Nah, pelindung. nanti Ya, mati. pelindungnya yaitu pelindung bagi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Pokok. Ya. Nah, dan juga ya kita lihat ya, dan Jibril ya dan orang-orang muslimin yang baik. Ya, wasolihul mukminin, dan juga orang-orang soleh dari orang-orang yang berhijrah juga. Ya. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan selain itulah ya para malaikat itu adalah penolong juga bagi kaum muslimin. Ya. Nah, inilah janjinya Allah kepada kita. Ya. Kalau kita beramal soleh, yaitu solehul mukminin, orang-orang yang soleh, menjaga syariat Allah, ya, maka ya janji Allah, malaikat pun akan terus menolong kita. Ya. Namun sebaliknya, ya, kalau kita jauh dari ibadah kepada Allah, amal soleh, ya, tidak menjaga ya akhlak kita, muruah kita, ya, silaturahim kita, ya, maka kita akan dijauhi dari rahmatnya Allah. Nah, inilah penyebab laknat Allah. Ya, jadi rahmat sama laknat itu berbanding terbalik, ya. Semakin jauh dari rahmat maka semakin dekat ke laknat, ya. Dan semakin jauh dari laknat maka semakin dekat kepada rahmatnya Allah, ya. Nah, disinilah ya yang mana di Masjid Kuba itu diriwayatkan ya, Rasulullah SAW itu berdiam ya, atau menginap dahulu, beristirahat di kediamannya Kulsum bin Al-Hidm, ya. Ada beberapa riwayat juga ya, ada di kediamannya Sa'ad bin ya Qaithamah, ya. Dan beberapa riwayat ya, namun ketika berdiam di situ ya, maka situlah mereka mulai beribadah, ya. Mulai mereka rutin beribadah, ya. Dan akhirnya ya ketika setelah 4 hari berdiam di situ, maka mereka bersepakat, atau kaum muslimin bersepakat, dan juga kaum Amr bin As dan juga beberapa kabilah di situ membuat masjid. Dan inilah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Ya, jadi kalau ditanya masjid pertama yang didirikan Rasulullah itu apa? Masjid Kuba, ya, bukan Masjid Nabawi. Ya. Akhirnya mereka setelah beristirahat di daerah Kuba, ya, maka mereka melanjutkan, atau kaum muslim melanjutkan hijrah ke Madinah, ya, sebagai tempat untuk mereka bersinggah cukup lama, ya. Terus sebagai mereka tempat alih, ya, yang mana sebelumnya sudah pernah ke Habasyah 2 kali, ya, namun gagal karena kehidupannya kurang apa namanya kurang kondusif, atau hanya berkecukupan, ya, serba kekurangan, maka mereka hijrah ketiga kali pada saat Rasulullah SAW membawa wahyu itu ke Madinah, ya. Nah, maka disinilah ya Rasulullah SAW ya, seusai sholat Jumat ya, berarti pada siang hari, Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, ya, yang mana pada saat itu masih bernama Yathrib, ya. Yang mana itulah ya para kaum Ansor ya sudah tahu nih, ya kan. Nah, mereka akhirnya melihat Rasulullah SAW dari kejauhan dengan tahmid dan juga takdis, ya. Nah, takdis itu, kalau tahmid kan alhamdulillah alhamdulillah, ya, rasa syukur, ya. Kalau takdis itu ya penyucian. Al Kudus, Kudus itu kan suci, ya. Nah, jadi Roh Kudus itu dari bahasa Arab, ya. Jadi mereka apa namanya um, menyambut Rasulullah SAW dengan menyucikan diri mereka, ya. Nah, kemudian dengan beralhamdulillah, ya, bertahmid, ya, bersyukur, ya, tentang kedatangan Rasulullah SAW dan juga kaum muhajirin dari kota Mekah. Nah, akhirnya mereka membuat bait. Nah, ini bait ini sering dijadikan ini salah ibadah, ya. Yang mana mereka biasanya pakai buat Maulid Nabi, ya. Nah, yang mana mereka biasanya pakai untuk apa namanya ulang tahun Islam, ya, atau ulang tahun Hijriah, ya. Yang mana baitnya ya, Tola'al Badru Alaina, ya. Nah, kata kaum Ansor, ya, bulan pertama, ya, muncul di hadapan kita, ya, seakan-akan menjadi penerang bagi diri kita, ya. Min saniyatil wada, ya. Nah, dari jalan-jalan di sela Bukit Wada,
Jadi pintu Mekah Madinah itu kan dari dua bukit ya, perbukitan Wada ya. Wajib bersyukur alaina ya. Nah, dan kita wajib bersyukur ya. Bertakbis tadi ya. Dan juga bertahmid ya. Bersyukur atas kedatangannya ya. Nah, mada'alillahi da ya. Apa yang diserukan oleh Allah ya sebagai seorang dai ya, yaitu Rasul ya. Ayuhal mab'utsu fina ya. Wahai orang-orang yang diutus kepada kami ya. Nah, itu para rasul juga para nabi ya. Ji'ta bil amri al muta ya. Sungguh engkau datang dengan perkara yang wajib kami taat. Nah, inilah ya. Jadi kaum Ansor ini salah satu ya kabilah atau kaum yang benar-benar welcome ya terhadap kedatangannya Rasulullah. Ya. Nah, itulah ya bagaimana perjanjian Rasulullah ya dari awal ya dengan cobaan di Mekah dahulu ya. Nah, kemudian sembunyi-sembunyi keluar pada sebelum fajar ya. Kemudian ditolong oleh Allah ya dengan dikelabunya ya orang-orang yang menjaga kediamannya Rasulullah ya. Nah, sampai ya ke Gua Thur dapat cobaan lagi ya. Ketemu Suraqah dan akhirnya Suraqah bisa beriman ya. Kemudian ya beristirahat atau ya bersinggah dahulu di daerah Kuba dan dibuatlah masjid pertama jadi Masjid Kuba ya. Kita tahu ya kalau Masjid Kuba itu ya bisa lihat di Google juga itu kan di pesisir ya, seperti di pesisir pantai ya. Maka itulah jalan yang dipakai oleh kaum muslim itu memang di pesisir pantai ya. Nah, bukan jalan utama menuju Madinah ya, maka jaraknya lebih lama ya, sampai berbulan-bulan ya. Ini jalan yang ditempuh kaum muslimin ya, dan juga coba-cobaan ya, cobaan-cobaan ya. Namun ya ada beberapa sahabat yang memang secara terang-terangan hijrah ke Madinah ya, salah satunya Umar ya. Ketika Umar ingin hijrah ke Madinah ya, setelah fajar, jadi yang lainnya sebelum fajar, Umar itu setelah fajar ya. Kata Umar ya, aku akan hijrah ke Madinah. Barang siapa ingin menyusul kaum muslimin maka berhadapanlah dengan diriku ya. Inilah ya berapa besar Mekah yang tidak takut ya, dengan uh, fitnah dan juga ya, celaan-celaan dari kaum Quraisy. Makanya ya Rasul itu kan berdoa ya untuk dijadikan kekuatan bagi kaum muslimin yaitu Abu Jahal dan juga Umar bin Khattab ya. Namun ya Allah mentakdirkan Umar bin Khattab untuk masuk Islam ya. Nah, menjadi kekuatan bagi kaum muslimin ya. Ada Hamzah juga, ada Ja'far ya dan yang lainnya ya. Nah, inilah perjalanan ya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan Om ya sebelum kita lanjut. Nah, itu sudah cukup ya, kita bisa lanjut ya. Nah, ini tadi ringkasan ya beberapa bab ya yang sudah Anda jelaskan ya. Nah, mungkin Anda akan apa namanya kembali ya ingatkan kembali ya, seperti hijrahnya Rasulullah SAW ya. Aman Abu Bakar ya. Nah, dikabarkan tadi di awal ya untuk hijrah bersama Rasulullah ya untuk membuka jalan bagi kaum muslimin ya. Sampainya mereka di Gua Hiro ya Afwan ya. Anak koleksi ya lebih tepatnya Gua Hiro ya. Mereka akhirnya berdiam dahulu ya di Gua Hiro ya. Kemudian ada riwayat ya Abu Bakar akhirnya menunggu ya pasukan hijrah atau kelompok hijrah yang kedua yaitu Asma binti Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang lain ya. Nah, inilah ya bagaimana ya, awal di pertengahan ya atau sudah masuk ke pertengahan bahkan hijrahnya Rasulullah yang mana ya kaum kafir Quraisy awalnya tertipu ya dengan Ali yang tidur di atas ranjangnya Rasulullah ya. Nah, maka disitulah ya salah satu pertolongannya Allah ya ketika Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar ya ditutupi guanya ya oleh ankabut tadi ya, oleh laba-laba ya, sehingga seakan-akan mereka tidak bisa melihat
ya apa yang ada di dalamnya. Nah, ini ya. Nah, tadi kaum Quraisy yang ya sadar ya, akan kehilangannya Rasulullah SAW ya, atau Muhammad, Nabi Muhammad, dan juga ya Abu Bakar ya, nah, pada malam hari ya, maka ya kaum kafir Quraisy ya akhirnya mengutus pemuda-pemuda ya, yang membawa ya pedang dan juga tongkat untuk mencari Rasulullah di tiap penjuru ya Mekah ya, sampai keluar Mekah dengan hatinya 100 onta betina ya, nah, untuk mendapatkan Rasulullah ya, untuk Nabi Muhammad. Nah, sampailah mereka ke dalam gua ya, nah, gua Hiro tadi ya, akhirnya Abu Bakar itu sedih ya, sedang kami apa yang dikira Abu Bakar akan ketahuan ya safarnya Rasulullah dan juga Abu Bakar. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, jangan engkau berduka cita, ya, jangan engkau sedih ya. Sesungguhnya ya Allah bersama kita ya. Nah, la tahzan innallaha ma'ana ya, maka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menutupi pandangan ya orang-orang kafir Quraisy, dan mereka akan kembali dengan tangan hampa ya. Nah, setelah ya mereka berdiam ya selama 3 malam ya di dalam gua Hiro, ya, keluarlah mereka ya dari gua tersebut ya. Makanya mereka telat ya dari pasukan yang lain yang mereka tunggu di Kuba ya. Nah, dan ada Abdullah bin Abu Bakar ya, anaknya Abu Bakar yang datang kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar pada waktu sore hari ya. Nah, maka memberi kabar tentang orang-orang Quraisy ya. Ada Asma yang bawa makanan untuk keduanya ya. Nah, akhirnya mereka ya bisa melanjutkan perjalanan ya sampai akhirnya menuju Kuba ya. Inilah awal masjid itu dibuat oleh kaum muslimin ya. Inilah perjalanan Rasulullah SAW ya sampai akhirnya beliau ke Madinah ya, di awal ya atau di hari Jumat ya. Nah, setelah sholat Jumat ya, Rasulullah SAW menuju uh, Madinah. Nah, disambut dengan ya syiar tadi ya. Inilah awal mula ya masuknya dan singgahnya Rasulullah SAW di Madinah ya, dan munculnya tali persaudaraan ya. Ukhuwah Islamiyah itu mulai kuatnya di sini ya. Nah, karena kita ketahui ya para jemaah sekalian, ya, sebelum Islam datang ya, orang-orang Quraisy atau orang-orang di Jaziratul Arab itu, mohon maaf ya, ada kebiasaan yang buruk atau akhlak yang belum dipelajari ya. Maka ya benar adanya ya al akhlak qabla al adab qabla al ilm, adab dahulu sebelum kita menuntut ilmu ya. Karena itulah Rasulullah SAW ya mendakwahi ya orang-orang Jaziratul Arab ya, orang Quraisy, orang Muhajirin, orang Ansor itu dengan adab dahulu selama 13 tahun ya. Sampai akhirnya di Madinah ya baru mereka bisa ya memunculi persaudaraan ya, menyambung tali silaturahim ya. Makanya salah satu ibadah yang paling besar itu menyambung tali silaturahim ya. Karena inilah ya bagaimana kaum muslim itu punya kekuatan karena menyambung tali silaturahim ya. Nah, sampailah Rasulullah SAW ya, di Madinah ya, disambut dengan meriah ya. Ya, walaupun ya beberapa namanya apa namanya ya karena belum ada syariat-syariat tentang pengharaman yang lain-lain. Nah, maka disinilah ya Rasulullah SAW akhirnya singgah atau berdiam. Jadi satu membagi rumah ya dengan Abu Ayyub al Ashari ya. Nah, salah satu sahabat yang terkenal juga ya. Yang mana di rumah, nah di rumah sebelahnya bahwa ya supaya ada orang yang menziarahi beliau ya. Nah, inilah ya. Akhirnya para kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin itu saling membagi rumah ya. Bahkan ada beberapa yang diberikan dagangannya ya. Ada beberapa yang bahkan ditawari istri bagi yang lajang ya. Ya, yang mana biasanya orang-orang Ansor ini ya pergi haji ya ke Mekah ya. Biasanya mereka berdagang juga ke Mekah ya. Jadi ya mereka lebih familiar lah terhadap orang-orang Muhajirin. Makanya beberapa penyebab ya
Nah, kenapa Rasulullah SAW itu berhasil hijrahnya itu ke Madinah, bukan ke Habasyah, walaupun sudah ke Habasyah 2 kali, ya. Namun hanya bertahan, yang pertama itu kan hanya sebulan lebih, yang kedua itu hanya 3 bulanan, ya. Ya, karena inilah ya, orang-orang Madinah dan juga orang-orang Mekah itu lebih familiar, ya. Kebiasaannya satu, jadi mereka itu nggak sama-sama beradaptasi lagi, ya. Hmm. Nah, inilah ya, yang mana kita lihat ya turunnya ayat, ya. Nah, di surat Al-Anfal ayat 15 ya, walul arhami ba'duhum aula bi ba'd ya fi kitabillah, ya. Nah, dan kalianlah ya kaum-kaum yang saling menjamu tali silaturahim, ya. Nah, sebagai mereka lebih berhak ya atas yang lain, ya, dalam ketetapan Allah, ya. Maka seakan-akan mereka membagi, ya. Nah, lebih berhak itu ya kepada sebagiannya, ya, yaitu membagi apa yang ia miliki, dan ini kewajiban untuk menyambung silaturahim, ya. Nah, makanya syariat zakat itu kan sebetulnya untuk kita membagi kepada orang yang kurang mampu, ya. Nah, inilah ya bagaimana ya setelah Rasulullah SAW hijrah ya di kota Madinah, dan terbuatlah ukhuwah Islamiyah, kekuatan kaum kaum muslimin, ya, di kota Madinah. Nah, dan akhir beberapa ya kaum muslimin akhirnya yang masih menetap, ya, karena kan yang hijrah itu baru 75, ya. Ada yang akhirnya menyusul ya karena keberhasilan mereka hijrah ke Madinah. Nah, ada beberapa saudara yang tertinggal atau masih belum hijrah seperti Abdullah bin Abu Bakar, ya. Nah, ada seperti Ali bin Abi Thalib, ya, yang kayak menyusul ya Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar beserta seluruh kaum muslimin, ya, atau kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah. Minum ya. Nah, akhirnya ya hijrahnya Rasulullah SAW beserta kaum muslimin ya ke Madinah, ya. Awal mula menjadi dakwahnya Rasulullah ya lebih leluasa, ya, walaupun masih ada cobaan-cobaan dari kaum Yahudi Madinah, ya. Jadi cobaannya ke Rasulullah SAW di Mekah itu apa? Kaum kafir Quraisy, ya, yang mana cobaan itu berupa celaan, fitnah, kemudian secara uh, dibully juga ya secara fisik, ya. Ketika hijrah ke Madinah, ya, walaupun dakwah Rasulullah SAW juga para sahabat lebih muda, ya. Nah, namun ada orang-orang Yahudi yang akhirnya membuat makar, ya. Yaitu, apa itu makar? Tipu daya. Seakan-akan ya ada syariat yang lebih benar, yaitu syariatnya yang di bawah orang-orang Yahudi, ya. Dan akhirnya mereka itu kalah ya dengan membuat makar. Akhirnya mereka itu seakan-akan mengikuti kaum muslimin, ya. Kan nanti kita lihat ya ada beberapa perang dari kaum Yahudi itu yang mereka itu nggak pernah berani, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu pengecut ya para jemaah sekalian. Mereka itu nggak berani berperang, ya. Nah, maka itu biasanya mereka ya ada munafik zindik juga, ya. Ada yang hanya mencela secara singgungan kepada Rasulullah, ya, sampai beberapa sahabat itu marah ya kepada orang-orang Yahudi, ya. Nah, dan akhirnya muncul beberapa syariat ya kepada orang-orang non-Muslim, ya. Nah, seperti membeli salam kepada orang-orang non-Muslim seperti apa, ya. Kemudian ketika kita dicela oleh ya yang non-Muslim itu seperti apa kita membalas. Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya ya para jemaah sekalian. Sampai akhir hijrahnya Rasulullah SAW ya di kota Madinah, ada yang ditanyakan dari para jemaah sekalian, ya. Ini anak sedikit singkat tadi ya, karena memang lebih lengkap kalau anda jelaskan seperti berurut tadi, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup insya Allah, Ustaz, ya. yang tadi ada surat At-Tahrim itu ayat berapa ya Ustaz? Ya, ayat keempat dari surat At-Tahrim, ya. Ya. Ada beberapa ya afwan wa yakum. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu memang turun itu kan terpotong-potong, gitu kan. Walaupun beberapa ayat yang banyak itu turunnya pada saat malam Lailatul Qadar, ya, di setiap tahunnya kan.
Namun ketika ada kejadian-kejadian, ya, maka bisa juga turun ayat pada kejadian tersebut ya, seperti surat Al-Kafirun, ya. At-Taubah itu banyak di luar Lailatul Qadar juga, ya. Kayak memang untuk memperingati orang-orang yang menghina Rasul kan, At-Taubah itu beberapa. Ya. Ada yang mencela, ya, sikap orang-orang kafir juga, ya, dari surat At-Taubah. Ya. Coba gitu Om ya. Ada yang ditanyakan lagi Om? Dan yang lain atau sudah cukup insya Allah? Ya, karena kalau kita cukup ya. Nah, kalau kita lanjut nanti buka PDF yang baru, ya. Atau mungkin Ana izin Om ya, kita buka sedikit ya, ke pembahasan sedikit ya selanjutnya. Ketika Rasulullah SAW mulai berdiam atau beberapa syariat di kota Madinah ya, karena kalau di Madinah itu lebih banyak syariatnya Om. Ya. Nah inilah munculnya nanti beberapa uh, fikih sirah ya, itu banyak di kota Madinah. Bisa buka ya untuk bab keduanya. Oke, itulah Tom ya. Nah, ini dari materi kita yang kedua. Ya. Awal mula ya Rasulullah SAW ya, atau tahun 1 Hijri ya. Sebenarnya tahun Hijrah itu kan dimulai dari Rasulullah SAW berhijrah juga ya. Ini ada sedikit terpotong ya. Untuk teman kurang lengkap ya. Nanti kita bahas ya syarat-syarat utama ya, seperti Rasulullah SAW ya mendirikan masjid Nabawi ya. Ada juga tentang Aku nanti perintah yang ada di luar. ya, ada perintah azan ya. Jadi syariat azan ya, kemudian syarat didirikannya Masjid Nabawi ya. Kemudian azan subuh yang 2 kali ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya Om ya. Karena beberapa syarat itu turun ya langsung ya ketika tahun 1 Hijriah ya. Nah, insya sudah cukup ya para jamaah sekalian ya. Nanti kita lihat ya ada pembagian di kota Madinah juga ya. Ada yang kaum Ansor seperti kaum Ansor ya. Dan juga kabar-kabar lain yang beriman kepada Rasulullah ya. Ada kaum munafikin ya. Yang terakhir ada kaum Yahudi ya. Nah, itu 3 golongan yang ada di tanah Madinah ya, berbeda dengan tanah Mekah ya. Nah, golongan itu hanya para sahabat yang beriman atau kaum muhajirin dan juga orang kafir Quraisy, dan juga ada yang netral juga ya. Di beberapa budak, orang-orang sewaan itu, orang berdagang itu netral, nggak memusuhi Rasulullah dan juga para sahabat. Untung ya. Nah, insya Allah ya, kalau sudah cukup ya, atau ada yang ditanyakan lagi insya Allah ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah cukup ya insya Allah ya. Ya, bila sudah cukup ya, nah, kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Dan insya Allah ya, Ana izin ini ya, kita lanjut lagi ya setelah Ramadan ya nanti ya, di bulan Syawal ya, atau di bulan April, karena insya Allah ada halangan ya, akan safar dari anak pribadi. Kita lanjut ya. Insya Allah yang ingin bertanya tentang sirah atau ada yang ingin menambahkan ya, bisa di luar kita Zoom ini ya, seperti di grup atau japri Anda juga boleh ya. Atau misalkan ingin share-share yang lain ya boleh di grup gitu. Jadi bebas ya grupnya. Yang penting kita bermanfaat untuk satu sama lain ya. Insya Allah ya kita akhiri ya, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan kita di pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pembuat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita bertemu ya
sampai nanti umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian dosa-dosa kita diampuni dan juga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Karena minta maaf ya ada kekeliruan atau kekurangan dari anak pribadi ya. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.